Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai perusahaan jasa bengkel bintang input transaksi. Langsung saja kita buka software aplikasi Mayop-nya. Nah, baik, sudah terbuka layar komputer akuntansi Mayop-nya. Sekarang cara kita membuka data seperti tutorial sebelumnya, klik open your company file. Nah, kemudian kita telusuri di mana letak foldernya. Nah, misalnya di sini saya menyimpannya di data disk E, kemudian komputer akuntansi. Nah, kemudian ada bengkel bintang _indrayani.myo. Buka, kemudian open. Nah, kemudian muncul user ID administrator, kemudian klik OK. Nah, kemudian muncul di sini activate your company file. Di sini ada pilihan I want to active company file online. Pilih yang I want to active my computer file later. Ini ada 27 days remaining. Oke, pilih yang kalau misalnya di sini 0, kita tidak bisa melakukan input transaksi lagi. Kemudian klik continue. Oke. Klik no. Nah, kemarin kita sudah menyelesaikan setup awal sampai dengan saldo awal. Kita cek kembali. Klik report, index to report. Kemudian pilih yang trial balance. Nah, di sini ada pilihan bulan, select period, pilih Januari, kemudian display. Nah, muncul kembali saldo awal yang pernah kita kerjakan. Baik, kemudian untuk keluar, klik close yang di bawah. Kemudian klik close, sudah muncul layar pertama sekali, layar utama Mayop. Nah, sekarang kita akan melakukan proses input transaksi. Sebelumnya kita lihat transaksinya. Ini silakan kalian buka halaman 11 di transaksi. Nah, di transaksi pertama di sini menjelaskan diberikan transaksi general journal number G/1001 date 1 Januari 2016, memo pembayaran beban iklan, jurnalnya yaitu beban iklan di debit 650.000, kas di kredit 650.000. Nah, ini kasusnya dibayar beban iklan kepada harian lokal seharga Rp650.000 dibayar tunai. Jurnalnya beban iklannya bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit. Ingat logika dasar, ini jurnal dasar. Nah, bagaimana caranya kita akan memasukkan transaksi ini ke dalam jurnal Mayobi? Nah, caranya pastikan kursor berada di posisi akun, kemudian record journal entry. Oke. Kemudian muncul blanko record journal entries. Kemudian kita akan menuliskan nomor bukti tadi. General journal kita sesuaikan dengan di soal, yaitu G/100 kosongnya 4 kali 1 tanggal 1 bulan 1 tahun 2016. Enter. Pembayaran beban iklan. Di memonya pembayaran beban iklan. Nah, setelah memberikan memo, kemudian klik enter. Ya. Di sini di bagian akun tinggal kita klik di segitiga biru ke bawah ini. Kemudian kita pilih misalnya di sini beban iklan. Beban iklan disorot ke bawah. Kemudian dicari. Nah, kalau sudah dapat beban iklan, klik 2 kali. Nah, muncul beban iklan, kemudian tulis saldonya di debit Rp650.000. Kemudian enter. Nah, setelah ketik debit tadi, enter, kemudian tekan lagi di segitiga biru ini, kemudian pilih kas. Nah, kas kecil, kas, birukan, klik 2 kali,
kemudian sorot di sebelah debit, maka otomatis akan keluar. Nah, setelah selesai kita input, kemudian kita akan lakukan proses record. Oke. Kemudian cancel. Nah, kemudian lanjut ke transaksi nomor 2. Transaksi nomor 2, jasa servis senilai 1.500.000 diterima tunai 400, sisanya diterima kemudian. General Journal Number G/1002 tanggal 5 Januari 2016. Memo pendapatan jasa. Nah, karena pendapatannya setengah diterima uang, setengah lagi sebagai piutang. Kemudian dikreditnya pendapatan jasa. Jadi kasnya bertambah 400.000, piutang usahanya bertambah 1.100.000, pendapatan jasanya bertambah dikredit sebesar 1.500.000. Nah, kemudian kita mau memasukkan ke dalam software Mayo. Caranya klik akun posisinya, kemudian record journal entry. Nah, kemudian general journal G/1002 tanggal 5 Januari 2016, enter pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa, kemudian enter. Nah, kalau misalnya kita tekan tab di posisi tadi kan Bapak ajarkan klik di segitiga biru. Kalau misalnya kita tekan tab di keyboard boleh juga, tekan aja tab. Nah, kalau kita tekan tab di keyboard langsung muncul select akun ya. Jadi kita akan memilih akun kas. Kemudian saldonya di debit sebesar 400.000. Kemudian enter. Kemudian piutang usaha, tekan tab lagi, kemudian pilih piutang usaha, birukan, kemudian klik 2 kali. Nah, muncul di seluruh akun link receivable. Oke. Kemudian ketik 1.100.000 rupiah, enter. Kemudian tekan tab lagi, kemudian ambil piutang, kemudian ambil pendapatan jasa. Nah, nilainya klik aja di sebelah kredit, kemudian enter. Lalu sudah, kita klik record. Oke, cancel. Kemudian nanti setelah 5 transaksi kita input, kita akan melihat transaksi itu masuk atau belum. Ini kita lanjut ke transaksi nomor 3 dulu. Transaksi nomor 3, dibeli perlengkapan servis dari CV Abadi seharga Rp860.000, dibayar tunai. General Journal G/1003 tanggal 9 Januari 2016. Memo pembelian perlengkapan tunai. Jurnalnya perlengkapan bertambah di debit 860.000. Kas berkurang di kredit sebesar Rp860.000. Nah, jadi kasus ini harta berupa perlengkapan bertambah 860, harta berupa kas berkurang di kredit Rp860.000. Nah, sekarang kita akan masukkan ke dalam Mayo. Oke. Caranya tetap sama di akun, kemudian record journal entry. Nah, setelah itu kita masukkan general journal number G/1003, enter. Tanggal 9 Januari 2016, enter. Kemudian jurnal memonya pembelian perlengkapan kantor, enter. Nah, kemudian tekan tab perlengkapan di debit, kemudian perlengkapan di debit sebesar Rp860.000.
kemudian kas di kredit sebesar Rp860.000. Nah, setelah itu klik record. Oke, tadi sudah 3 transaksi kita buat. Nah, kalau misalnya Pak, saya mau melanjutkan aja terus di sini boleh tanpa menekan cancel. Nah, boleh. Tapi kalian pastikan transaksi sebelumnya sudah record, kemudian muncul blank kosong. Nah, kita akan melihat transaksi nomor 4 sekarang. Transaksi nomor 4, diterima pelunasan piutang dari seorang debitur sebesar Rp3.675.000. General Jurnal G/1004 tanggal 10 Januari 2016. Memonya pelunasan piutang. Jurnalnya kas debit Rp3.675.000, piutang usaha di kredit Rp3.675.000. Nah, langsung saja kita input di sini G/1004, enter, tanggal 10 Januari 2016, enter, memonya pelunasan piutang, enter, kemudian tekan tab, ambil kas pada piutang usaha. Kasnya di debit sebesar, kemudian kas di debit Rp3.675.000, Rp3.675.000. Kemudian enter, piutang usaha di kredit, piutang usaha, klik OK, Rp3.675.000. Kemudian jangan lupa setelah diinput klik record. Nah, selanjutnya transaksi nomor 5. Oke, transaksi nomor 5, pelunasan utang kepada salah satu kreditur sebesar Rp2 juta. Jurnalnya utang usaha di debit 2 juta, kalau utang berkurang di debit, kemudian kas di kredit sebesar Rp2 juta. Kita lihat sekarang jurnalnya G/1005, enter, tanggal 12 bulan 1 tahun 2016, enter, memonya pelunasan utang. Oke, jurnalnya utang usaha. Oke, utang usaha di debit Rp2 juta. Kemudian kasih kredit Rp2 juta. Kemudian klik record. Nah, sekarang kita mau melihat transaksi yang sudah kita record bagaimana. Tadi sudah di record 5 transaksi, kemudian di cancel. Kemudian kita mau melihat transaksi jurnalnya. Klik di bagian akun, kemudian transaction journal, kemudian tanggal, lihat dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2016, posisinya di general, kemudian date from 1 bulan 1 tahun 2016 sampai 31 bulan 1 tahun 2016. Oke. Nah, di sini ada transaksi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ada masuk 5 transaksi yang sudah kita input. Kemudian kita lihat di sini, kalau Pak misalnya saya ada salah
di transaksi nomor 5 ini seharusnya bukan 2 juta, misalnya 5 juta, maka tinggal klik di tanda panahnya, tinggal rubah debitnya berapa, kreditnya berapa, tinggal diedit saja. Kemudian kalau sudah diedit nanti klik OK. Nah, misalnya kita mau menghapus, Pak, ada transaksi yang salah, yang transaksi nomor 3-nya. Buka tanda panah, kemudian klik kanan, delete general journal transaction, maka akan terhapus nanti kalau ada yang salah ya. Kemudian klik OK, close. Nah, kita lanjut sekarang transaksi yang nomor 6. Transaksi nomor 6, dibayar beban untuk bulan Januari 2016 sebagai berikut: beban listrik 340, beban telpon 900. General Jurnal nomor 6, pembayaran beban listrik, air dan telpon. Nama beban listrik di debit 1.240, kas di kredit 1.240. Nah, maka kita akan inputnya, klik akun, kemudian record journal entries, kemudian G strip 10006, enter. Tanggal 14 Januari 2016, memonya pembayaran beban listrik, air dan telepon. Oke. Nah, saya kalian mau melihat beban kan awalnya angka 6. Di log 4 ini ketik aja angka 6, maka akan maju nanti akun-akun yang berisi angka 6 ya. Jadi ini kita lihat beban listrik, air dan telepon, birukan, klik 2 kali, ketik 1.240.000, enter. Kemudian tekan tab, kas 1.240, kemudian klik record, jangan lupa. Oke, jadi untuk transaksi 7 mungkin Bapak akan memasukkan langsung jurnalnya, karena ini cukup banyak jurnal sampai 17, nanti diikutin saja ya. Ini nomor G strip 10007, enter. Tanggalnya 15 Januari 2020, memo pendapatan jasa tunai. Nah, pendapatan jasa tunai berarti pendapatan jasa tunai debitnya kas sebesar Rp1.800.000, kemudian 4 pendapatan jasa Rp7.800.000, kemudian di record. Kemudian lanjut lagi nomor 8, G strip 10008, enter. Tanggal 16 bulan 1 tahun 2016, enter. Jurnalnya pembayaran beban gaji, kemudian nomor 6, beban gaji di debit Rp2.750.000, kemudian kas di kredit Rp2.750.000, kemudian klik record. Lanjut lagi ke G9, G strip 10009, tanggal 17 Januari 2016, enter. Memonya pendapatan jasa tunai lagi, jasa tunai, pendapatan jasa tunai, enter.
kasih debit sebesar Rp800.000, kemudian pendapatan jasa dikredit Rp4.800.000, kemudian klik record, kemudian G10 G/10010 untuk tanggal 18 bulan 1 tahun 2020. Pembayaran utang bank. Utang bank berarti utang bank di debit, utang berkurang di debit Rp1.650.000, kemudian kas di kredit Rp1.600.000, klik record. Kemudian transaksi nomor 11, transaksi nomor 11 G10011 tanggal 22 bulan 1 tahun 2016. Memonya pendapatan jasa tunai, pendapatan jasa tunai debit kas, kemudian Rp1.000.000, kemudian 4 pendapatan jasa. Oke, record. Kemudian G12 G/10012 tanggal 24 bulan 1 tahun 2016. Pembelian perlengkapan secara kredit. Secara kredit. Jurnalnya perlengkapan di debit. Kemudian nilainya Rp1.150.000. Kemudian utang usaha. Utang usaha, klik OK. Kemudian Rp1.150.000, klik record. Kemudian diterima pelunasan piutang nomor 13 G/10013 tanggal 25 bulan 1 tahun 2016. Oke, memonya penerimaan pelunasan piutang. Penerimaan pelunasan piutang. Oke, kasih debit sebesar Rp1.450.000, kemudian piutang usaha dikredit sebesar Rp1.450.000, klik record. Kemudian nomor 14 telah diselesaikan jasa servis tukeran berat dari seorang pelanggan dengan nilai Rp2.460.000. Untuk hal tersebut diterima tunai Rp750, sisanya dibayar kemudian. Ya, pendapatan jasa servis kas Rp750, piutang usaha Rp1.310.000, pendapatan jasa Rp2.460.000. Kita masukkan ke dalam Mayop 14 G/10014, enter, tanggal 27 Januari 2016, enter, pendapatan jasa servis. Pendapatan jasa servis, kasih debit sebesar Rp750.000, enter. Kemudian piutang usaha, oke,
piutang usaha Rp1.710.000. Enter. Kemudian 4, pendapatan jasa Rp2.460.000. Kemudian klik record. Kemudian nomor 15, dibayar pelunasan utang kepada salah satu kreditur Rp1.360.000, Rp340.000 G10015. Enter. Tanggal 28 bulan 1 tahun 2016. Memonya pelunasan utang. Pelunasan utang 2, utang usaha di debit. Utang usaha Rp1.340.000. Kemudian kas Rp1.340.000. Kemudian record. 16, G10016. Enter. Tanggal 28 Januari 2016. Pelunasan piutang. Pelunasan piutang kas debit sebesar Rp1.750.000. Kemudian piutang usaha Rp1.750.000. Oke, record. Kemudian G 10016. Untuk tanggal 30 bulan 1 30 bulan 1 tahun 2016. Enter. Pembayaran beban gaji. Pembayaran beban gaji. Kemudian tekan di log 4 angka 6, maka muncul bagian beban diawali dengan 6. Debitnya sebesar Rp2.500.000. Kemudian kas Rp2.500.000. Nomor 17 ya, dibayar beban gaji. Oke, record. Nah, sebelumnya ini dah habis transaksi jurnal umum, ada 17 transaksi. Kita mau melihat sekarang transaksi jurnalnya ya. Posisinya di bagian akun, kemudian transaction journal. Nah, kemudian di sini pastikan angka 1 bulan 1 tahun 2016, 31 bulan 1 2016. Nah, transaksi pertama ya, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi berarti ada yang lupa, transaksi 7 nggak ada. 8, 9, 10, 11, yang 10 juga nggak ada. 11, ini ada yang double. Nah, berarti kita cek sekarang transaksi yang nggak ada, berarti transaksi 7 tadi. 7 kita lihat.
1.800.000, 1.800.000, 1.800.000, transaksi nomor 7 2020. Baik, rupanya tadi ada tahun yang silap Bapak buat di transaksi nomor 7. Nah, ini kan tahun 2020, seharusnya 2016. Jadi pastikan misalnya ada yang salah, ada ini memajukan tanggal 1 bulan 1 2016. Di sini tanggal 31 bulan 1 2020. Jadi kalau ada tahun yang silap 2020, maka bisa kita robah. Kita buka aja transaksi yang nomor 10 ini. Buka nada panahnya, kemudian edit menjadi 2016, kemudian klik OK. Nah, oke, 2016. Oke. Nah, jadi dia ketika kita sudah merubah transaksinya, dia akan turun ke bawah nanti 15 Januari 2016 transaksi nomor 7. Nah, kemudian di sini juga ada yang silap tanggal 25 bulan 1 kas pada piutang usaha. Ini nomor buktinya 13. Maka untuk memperbaiki nomor bukti, klik tanda panah, kemudian klik nomor 13. Oke. Kemudian yang terakhir tadi ada keliru di bagian ini, seharusnya nomor 17. Nomor 17. Oke. Nah, jadi kesilapan itu bisa kita perbaiki, baik kesilapan nomor tadi ada nomor 17, nomor 13, kemudian ada salah tahun. Maka sudah diperbaiki, nanti datanya turun ke bawah sedikit nggak apa-apa. Oke, ketika kita sudah memperbaikinya, kita close dulu yang tadi, kemudian lihat lagi transaksi jurnal. Dari kita cek ulang dari tanggal 1, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai 17 ke bawah. Ini sudah diurutkan balik kalau kita sudah mengedit dan sudah benar. Oke, kemudian kita setelah menginput transaksi semua, baru kita akan melihat neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, caranya klik di mana, di report, kemudian index to report, kemudian trial balance, kemudian Januari display. Nah, sudah muncul sekarang neraca saldo sebelum penyesuaian 143.720.143.720.000, di sebelahnya 12.990. Oke, jadi sudah siap neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, untuk kita supaya bisa menyimpannya, klik aja di send to, kemudian PDF. Nah, muncul dialog penyimpanannya. Kita mau menyimpan di folder yang sudah kita buat sebelumnya. Ini trial balance before adjustment. Before adjustment Indrayani. Oke. Kemudian klik save.
Oke. Nah, kemudian klik close yang di bawah. Close lagi sehingga muncul layar utama. Nah, tadi kita sudah melihat neraca saldo sebelum penyesuaian. Sekarang kita akan membuat beberapa jurnal penyesuaian yang telah disediakan di modul. Oke, jurnal penyesuaian. Nah, data penyesuaian. Sisa perlengkapan servis yang masih ada dinilai sebesar Rp4.260.000. Nah, jadi cara membuat jurnal penyesuaian, pastikan kita sudah melihat angka di neraca saldo sebelum penyesuaian. Jadi penyesuaiannya 10.510.000 ini didapatkan dari nilai perlengkapan sebelum penyesuaian. Kemudian nilai sisanya 4.260.000, maka selisihnya dianggap sebagai beban perlengkapan. Jadi beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit Rp6.250.000. Nah, kita lihat di sini. Report, index to report, serial balance, Januari display. Nah, dari mana tadi kita mendapatkan nilai perlengkapan? Yaitu nilai perlengkapan ini yang Rp10.510.000 di neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya, jadi neraca saldo sebelum penyesuaian kita lihat nilainya segitu. Nah, ini dia nilai perlengkapan sebelum penyesuaian, 10.510 dikurangi 4.260 yang diketahui oleh soal, nilainya beban perlengkapan pada perlengkapan. Ini Bapak jelaskan dulu baru kita input nanti. Kemudian penyesuaian kedua, ini ada penyesuaian asuransi Januari 2060. Asuransi yang telah jatuh tempo Rp200.000. Yang jatuh tempo ini disebut jatuh tempo yaitu yang telah menjadi beban. Jadi beban asuransi di debit Rp200.000, asuransi dibayar di muka Rp200.000. Kemudian peralatan disusutkan sebesar Rp250.000, gedung disusutkan Rp300.000. Nah, jadi karena beban penyusutannya satu akun, jadi digabung beban penyusutan gedung dan beban penyusutan peralatan digabung Rp550.000. Akumulasi penyusutan peralatan dipisah, akunnya di kredit Rp250. Akumulasi penyusutan gedung di kredit Rp300.000. Kemudian nomor D, total beban operasional lainnya masih harus dibayar dalam bulan Januari 2016 sebesar Rp350.000. Nah, ini beban yang masih harus dibayar. Jurnalnya beban operasional lainnya Rp350.000, beban hutang beban Rp350.000. Dari laporan bank diperoleh informasi bahwa pendapatan bunga Rp22.000 dan beban administrasi sebesar Rp9.500. Nah, jurnalnya kas debit Rp13.000, beban administrasi bank Rp9.500, pendapatan bunga di kredit Rp22.500. Jadi nilai kas ini adalah nilai selisih dari pendapatan bunga dengan beban administrasi bank. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jurnal di Mayop. Nah, kita close dulu neraca saldo sebelum penyesuaian, close dulu. Nah, cara kita menginputnya tetap sama dengan cara menginput jurnal umum biasa. Klik akun, kemudian transaction journal, record journal entries, kemudian nah, di general journal ini kita akan membuat G strip 1100A. Nah, 1100 nya 3 kali A. Kemudian tanggal penyesuaian yaitu tanggal 31 Januari 2016. 31 Januari 2016. Memonya penyesuaian perlengkapan Januari 2016. Enter. Beban
6.250.000 rupiah. Kemudian perlengkapan 6.250.000 rupiah. Kemudian record. Kemudian AJP nomor 2, asuransi yang telah jatuh tempo, nomornya G/1100B, memonya penyesuaian asuransi Januari 2016. Enter. 6. Beban asuransi di debit. Beban asuransi di debit sebesar 200.000 rupiah. Kemudian asuransi dibayar di muka 200.000 rupiah. Kemudian record. Kemudian nomor jurnal pensiun 3, enter. Penyusutan Januari 2016, enter. Beban penyusutan di debit sebesar 550.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 250.000 rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan gedung sebesar 300.000 rupiah. Record. Kemudian G/1100D, total beban operasional lainnya. Beban terutang Januari. Nomor 6. Beban operasional lainnya sebesar 350.000 rupiah. Kemudian 2. Utang operasional lainnya. Utang beban di kredit sebesar 350.000 rupiah. Record. Kemudian nomor terakhir G/1100E, enter. Jurnalnya pendapatan bunga, memonya pendapatan bunga dan beban administrasi bank. Debit kas, kemudian 13.000 rupiah. Kemudian beban administrasi bank nomor 9, beban administrasi bank 9.500. Kemudian pendapatan bunga nomor 8. Mana pendapatan bunga? Baik, rupanya di sini ada keliru akun 8.000 beban bunga. Seharusnya di sini pendapatan bunga. Nah, cara kita mengkoreksinya, klik cancel, kemudian klik di list, kemudian akun. Nah, di sini tadi ada yang keliru, seharusnya di sini pendapatan bunga, maka klik di beban bunga yang salah ini, klik tanda panahnya, rubah menjadi pendapatan bunga. Pendapatan bunga. Oke, kemudian kita tambah satu lagi, di sini ada beban bunga. Klik new, kemudian di sini other expense, nomornya 1100. Enter. Di sini beban bunga.
beban bunga. Oke. Nah, sudah ada pendapatan bunga dan beban bunga tadi yang tinggal ya. Kemudian klik di sini beban pendapatan bunga, berarti nomor 8. Pendapatan bunga 22.500. Oke, kalau sudah siap record. Nah, sekarang kita mau melihat laporan keuangannya. Bagaimana? Apakah sudah balance atau tidak? Pertama sekali kita akan melihat laporan laba rugi. Klik report, index to report, kemudian income statement accrual. Nah, keluar kotak dialog. Di sini kita pilih Januari to Januari karena kita lihat per bulan. Nah, jadi di sini Januari display. Nah, kita lihat di sini ruginya minus 6.917.000 rugi. Nah, kemudian kita simpan di sini, send to PDF, kemudian tuliskan nama masing-masing, kemudian tuliskan NIM masing-masing. Misalnya kemarin 19.04.42.001. Ini terserah, ini NIM kalian sesuaikan. Kemudian kita akan melihat laporan standar balance sheet atau laporan neraca. Nah, pastikan kursor di akun, kemudian standar balance sheet, kemudian Januari as of 31 Januari 2016, kemudian display. Nah, dilihat yang pertama diperhatikan adalah total aset 114.793. kemudian yang perlu dikontrol lagi adalah di bagian laba periode berjalan harus sama dengan laporan laba rugi yang tadi, yaitu minus 6.917.000. kemudian di kasnya 24.348.000. Nah, kalau sudah benar maka silakan di send to ke PDF. Send to PDF. Kemudian di sini tuliskan nama, kemudian tuliskan NIM masing-masing. 42001. Save. Nah, data simpan ke dalam software Mayo. Kemudian close. Yang terakhir kita akan melihat laporan standar statement of cash flow. Jadi di sini pindahkan kursor ke tab banking, kemudian statement of cash flow Januari tanggal 1 bulan 1 2016, 31 bulan 1 2016, kemudian display. Nah, diperhatikan dua ini net income-nya minus 6.917, kemudian net cash flow from operating activities minus 252, kemudian di sini cash flow from investing 550, ini minus 1.650, net cash flow from financing activities. Kemudian cash at end of the period 29.948.000 rupiah. Nah, jika ada yang salah di net cash flow from operating, investing activities, kemudian lain sebagainya, itu penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah di tipe akunnya yang salah waktu menentukan tipe akun di saldo awal. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik send to PDF, kemudian tulis nama masing-masing, kemudian tulis nama masing-masing, kemudian tulis NIM 19.04.42.001, tekan save. Nah,
Sudah siap semua laporan, kemudian klik close, kemudian close. Nah, kalau sudah siap, klik file, exit, klik no report, no. Nah, jadi akan muncul layar seperti semula, windownya. Kemudian kita lihat hasil yang tadi kita sentuh, data DE komputer akuntansi kelas 3A. Nah, jadi kalian nanti yang dikumpulkan ke dalam e-learning Bapak adalah yang ini semua: real balance, before adjustment, statement of cash flow, standard balance sheet, income statement, bengkel bintang, nama masing-masing. Nah, dibuat dalam WinRAR, kemudian diupload ke dalam e-learning. Sekian tutorial kita pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.